Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan lil fadli wal in'am. Alhamdulillahil wahhab Rabbul arbab wa musabbibul asbab wa munzilul kitab wa mursilus sahab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairul ibad wa da'i ila sabilir rasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Darut Taqwa Paut Purwosari Pasuruan, yang saya hormati, Dewan Juri dan segenap panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul, bisa bermuajaah dalam rangka babak final haflah akhir sanah Pondok Pesantren Ngalah Darut Taqwa Purwosari Pasuruan melalui link YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tulisan kecil saya dalam rangkaian lomba haflah akhir sanah ke-32 ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tulisan saya yang alhamdulillah menjadi salah satu dari 30 tulisan terpilih dalam rangkaian lomba esai haflah akhir sanah Pondok Pesantren Ngalah Darut Taqwa Purwosari Pasuruan. Tulisan kecil saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul Toleransi dan Moderasi, alat pemersatu antar umat beragama di Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Berbicara mengenai agama di Indonesia, mengesahkan ada 6 agama, mengakui adanya 6 agama. Apa saja? Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun masyarakat kita terdiri dari berbagai macam agama, Indonesia tetap rukun, aman, dan damai. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Hadirin yang berbahagia, bagaimana mungkin negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan bisa berdampingan satu sama lain? Padahal di luar sana banyak negara yang sering berperang hanya karena perbedaan segelintir kelompok. Mengapa di Indonesia tidak ada perang seperti di negara lain tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini saya tuliskan dalam tulisan kecil saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jawaban yang saya maksud adalah Indonesia mempunyai 2 kunci, yang mana 2 kunci itu menyatukan segala jenis perbedaan, termasuk perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama. Apa saja 2 kunci tersebut? Yaitu adalah toleransi dan moderasi. Dalam tulisan saya ini, saya membagi menjadi 2, yaitu toleransi, dulu, kini, dan nanti. Yang kedua adalah moderasi, bukan sekedar jalan tengah. Toleransi, dulu, kini, dan nanti. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dengan singkat toleransi di masa lalu, di masa kini, dan masa nanti. Berkaca pada masa lalu, Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam mencontohkan toleransi. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sekelompok kafir Quraisy. Mereka datang untuk mengajak Nabi bertukar keyakinan, dan hal itu ditolak oleh Nabi dengan tegas sehingga turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Toleransi beragama juga dicontohkan oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, di antaranya melalui perdagangan, pendidikan, tasawuf, pernikahan, kesenian, dan lain-lain. Kemudian di masa kini, bagaimanakah penerapan toleransi? Nampaknya penerapan toleransi saat ini di tengah masyarakat bukanlah perkara yang mudah. Toleransi memang mudah diucapkan,
tetapi sulit untuk dipraktikkan. Tidak jarang terjadi perselisihan hanya karena hal kecil sehingga memicu konflik. Kemudian bahkan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan konsep yang sedemikian bagus dari toleransi untuk mempropagandakan agama mereka, seperti yang terjadi di Malang beberapa waktu yang lalu, yaitu ada upaya kristenisasi, yang mana ada gerakan-gerakan tertentu yang mereka gerakan sosial, memberikan bantuan ke sana sini, dan tujuannya ternyata untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, hal-hal seperti ini tidak dianggap sebagai toleransi, tetapi adalah penyimpangan dari konsep kerukunan antar umat beragama. Sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila, Indonesia memberikan ruang kepada rakyatnya untuk menganut keyakinan agamanya masing-masing. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kebebasan adalah anugerah terbesar dari Allah, termasuk kebebasan dalam beragama. Toleransi akan berimplikasi pada sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain. Kehidupan damai dan penuh kebersamaan dapat diwujudkan. Inilah toleransi yang sesungguhnya yang menjadi cita-cita bagi bangsa Indonesia. Sikap toleransi beragama disertai dengan pengetahuan atas keragaman adalah wujud dari pelaksanaan moderasi. Inilah bagian kedua dari tulisan saya yang berjudul moderasi, bukan sekedar jalan tengah. Berbicara mengenai moderasi, kita pasti masih ingat dengan Menteri Agama terpilih beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah Gus Yakut Khalil Qaumas. Indonesia Rukun adalah tema yang diusung dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini. Pada kesempatan ini, Menak terpilih Gus Yakut Khalil Qaumas menyampaikan tekadnya untuk melakukan transformasi Kemenak agar menjadi lebih baik dalam rangka menuju Kemenak baru. Menurut Gus Yakut, salah satu kata kunci untuk mewujudkan Kemenak baru adalah moderasi beragama, yang ditekankan pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia menjadi sorotan dalam hal moderasi beragama. Moderasi adalah inti dari ajaran Islam. Nah, sebelum berbicara jauh mengenai moderasi, sebenarnya apa moderasi itu? Nah, mengenai pengertian dari moderasi, banyak cendekiawan Muslim yang mendefinisikannya. Mereka mendefinisikan dengan berbagai perumpamaan, seperti ada yang mengumpamakan itu seperti batu permata. Misalkan ada kalung, bagian tengahnya itu permatanya besar. Nah, toleransi itu seperti itu. Ada lagi yang mengatakan moderasi itu adalah bagian tengah dari sebuah ruangan, dan masih banyak lainnya. Nah, Profesor Quraish Shihab menyebutkan bahwa hasil dari moderasi adalah manusia tidak tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangannya mengarah ke langit, kakinya harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajari umatnya meraih materi duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi. Toleransi dan moderasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah jika moderasi diterapkan. Toleransi dan moderasi bisa dianalogikan sebagai sebuah mata uang logam yang memiliki dua sisi. Sisi yang satu adalah toleransi, sedangkan sisi yang lain adalah moderasi. Keduanya selalu bersama, dan penerapannya memerlukan upaya serius dan dikukuhkan melalui beberapa hal, di antaranya pengetahuan atau pemahaman yang benar, emosi dan keseimbangan yang terkendali, dan C yang selanjutnya kewaspadaan dan kehati-hatian yang berkesinambungan. Penerapan toleransi dan moderasi yang benar akan membawa bangsa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah penjelasan singkat dari tulisan kecil saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.